Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi penjelasan kami mengenai Bank Indonesia, Bank Umum, dan OJK. Anggota kelompok 4 terdiri dari Angelika Selvia Thomas, Safina Awaliyah, Dia Ahyu Puspitasari, Suryo Dwi Pranoto, dan Lintang Hazara Lilatra. Materi penjelasan yang akan kami berikan yaitu 1. Pengertian Bank Indonesia. 2. Tujuan, tugas, dan instrumen Bank Indonesia. 3. Pengertian Bank Umum. 4. Fungsi dan tugas Bank Umum. 5. Pengertian, tugas, dan tujuan OJK. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama D. Javasche Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misinya sendiri ada 7, yaitu yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan yang terakhir, ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral yakni bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam hal ini rupiah. 3 tugas utama BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang, mengatur dan mengawasi bank. Instrumen-instrumen Bank Indonesia adalah APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang elektronik, cek, bilet giro, dan nota. Pengertian Bank Umum. Pengertian bank umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Berdasarkan buku seri literasi keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dikutip dari buku Kelembagaan Perbankan oleh Dr. Thomas Suyatno, MMDKK, dalam pengumpulan dananya, Bank Umum akan menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan simpanan jangka pendek pada usahanya.
Giro adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, namun pencairannya hanya bisa menggunakan cek atau bilet giro, dan giro dapat digunakan menjadi alat pembayaran. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya tidak dapat setiap saat, hanya dapat dicairkan pada periode yang telah ditentukan. Secara umum, bank umum sering disebut dengan bank komersial atau commercial bank. Jasa yang diberikan bank umum biasanya bersifat umum, yang artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Tugas bank umum: 1. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kedua, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Keempat, menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan. Kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Keenam, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Ketujuh, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan lainnya. Jenis-jenis bank umum. 1. Bank umum devisa adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan ketentuan Bank Indonesia. Contoh BCA, Bank Simniaga, dan Bank Danamon. Kedua, bank umum non-devisa, yaitu bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contohnya BCA Syariah, Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah. Ketiga, bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya di bawah undang-undang. Contohnya Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank BTN. Keempat, yaitu bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang pesertanya dan pemimpinnya terdiri dari warga negara Indonesia. Contohnya Bank Muamalat, BCA, Bank Danamon, Bank Simniaga, Bank Lipo, Bank Mega, dan seterusnya. Yang kelima ada bank swasta asing, yaitu bank yang kepemilikannya oleh pihak asing luar negeri di Indonesia. Contohnya Bank Citibank, HSBC, ABN, dan Robobank. Yang keenam yaitu bank milik campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Fungsi bank ada 3, yaitu 1. Agent of trust, kedua agent of development, ketiga agent of service. 1. Agent of trust, yaitu fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi oleh bank umum dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Artinya kegiatan pengumpulan dana didasari rasa percaya dari nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank. Kepercayaan nasabah berkaitan dengan masalah keamanan dana yang ada di bank. Sebagai kreditur, bank menjalankan aktivitas kredit dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap calon penerima kredit atau debitur. 2. Agent of development, yaitu fungsinya berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menjaga dan menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diperlukan uang sebagai alat pembayaran, kesatuan hitung, dan pertukaran. Ketiga adalah agent of service. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank memberikan jasa transfer, jasa kontak pengamanan, dan jasa penagihan atau inkaso. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.
Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK memiliki visi misi yang visi tersendiri, yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Misinya yang pertama mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun wewenang yang dimiliki OJK yaitu yang pertama terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, yang kedua terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, dan yang ketiga terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Nilai-nilai OJK yang pertama integritas, yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Dan yang kelima, visioner, itu mampu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.